Saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Alik selaku penyintas COVID-19 dan sudah mendonor ya Pak Alik ya? Sudah. Waduh, luar biasa. Nah, ini kita pengen nyari pengalaman Pak Alik ya. Mungkin sedikit, kapan kemarin boleh dikatakan sudah sembuh dari COVID-19? Kalau sudah sembuh itu bulan September 2020. Okay. Baik, bulan September. Nah, kemudian kalau kemarin ini pengalamannya, kenapa kok akhirnya ingin berdonor ini Pak Alik? Ceritanya gimana kemarin? Sebenarnya sebelum positif ya, sebelum saya positif saya melihat perkembangan COVID-19. Kemudian di sana ada terapi yang baru bahwa plasma konvalesen. Jadi waktu itu sudah tergugah, kenapa sih orang itu susah banget untuk mendonorkan plasmanya waktu itu. Iya, iya. Nah, saya tidak tahu akhirnya positif. Nah, pas positif memang ada gejala. Kemudian setelah itu saya bertekad, oh mungkin ini saya disuruh untuk membantu orang lain dengan cara mendonorkan. Baik, baik. Nah, kemudian setelah sembuh, langsung saya mendaftarkan diri ke unit transfusi. Transfusi. Berapa lama dari sejak dinyatakan sembuh nih Dok? Itunya Pak Alik kemarin? Kalau saya pribadi sih 2 mingguan ya, 2 minggu. Oh, 2 minggu setelah itu? 2 minggu setelah artinya dinyatakan clear. Karena tanpa gejala lagi? Ya, tanpa gejala. Baru ya, berinisiatif untuk untuk mendonor. Oh, gitu. Nah, kalau kemarin bagaimana proses untuk donornya? Apa yang diperiksa? Ini kan kita juga akan menyampaikan kepada masyarakat sebetulnya. Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui sampai kita nyatakan, oh Pak Alik boleh transfusi, kan gitu. Ya, karena kan kita dapat kabar juga ada juga yang penyintas yang mau mendonor tapi karena tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak bisa dilakukan lanjut untuk transfusi. Kebetulan Pak Alik kan bisa transfusi. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak Alik, apa yang dilalui kemarin, apa yang dicek misalnya. Karena sebelumnya memang saya sudah pengalaman transfusi donor darah yang biasa. Iya, yang biasa. Donor darah. Nah, kemudian kemarin waktu pertama kali datang mengisi form, kita mengisi punya riwayat penyakit komorbid ya, yang penyakit penyerta. Kemudian apakah sebelumnya pernah berhubungan seksual, sebelumnya, itu didata semuanya lengkap. Kemudian diambil darah. Diambil darah, dicek kurang lebih berapa cc itu saya kurang perhatian ya. Diambil darah. Nah, setelah itu kita diminta nomor telepon. Jadi dihubungi bahwa hasil kita aman, artinya bisa dilakukan pengambilan plasma, plasma. Ya, besoknya langsung. Jadi istilahnya kontrak waktu, kapan saya siapnya. Karena butuh waktu yang mungkin 1-2 jam. Baik. Oh, jadi pada waktu kita daftar dulu, kemudian tetap dicek dulu ya? Ya, darahnya diambil sampelnya untuk dicek, kemudian apabila hasilnya dinyatakan memenuhi syarat, akan disampaikan lagi, Pak Alik boleh donor. Boleh donor. Oh, gitu. Oh, baik. Nah, kemarin donornya berapa lama, Pak Alik? 1 jaman ya? 1 jam selesai? Ya, kurang lebih 1 jam 20 gitu. Nah, kalau mau sedikit bicara, sebetulnya awalnya, ada kekhawatiran nggak sih? Kan ini donornya sedikit agak berbeda. Ya, sedikit agak berbeda. Ada kekhawatiran nggak sih? Mungkin karena saya sudah punya pengalaman sebagai pendonor ya, jadi kalau khawatir sih nggak ada. Nggak ada. Khawatir karena saya juga sudah biasa disuntik, jadi ya bagi saya sih tidak sakit. Ya biasa aja sih. Setelah dilakukan pendonoran transfusi, ada apa yang dirasakan Pak Alik? Kalau saat awal sih tidak ada terasa apa-apa ya, seperti biasa. Cuma di akhir pengambilan, di akhir sekitar itu 1 jaman, itu di akhir ada terasa tebal di bibir saja. Oh, kayak kebas gitu. Kebas ya. Kayak rasa kebas.
Kemudian disiapkan, memang sudah diinformasikan sebelumnya, kemungkinan ada terasa kebas, disiapkan minuman yang mengandung vitamin, minuman ya, minum seperti biasa. Habis itu kurang lebih sekitar 30 menit udah hilang. Sudah hilang. Jadi pada waktu minum itu setelah transfusi atau pada saat itu boleh Sambil minum. Oh, sambil boleh, minum. sambil minum. Oh, gitu. Jadi ini penting ya. Jadi pada waktu kita donor, apabila ada hal-hal yang mungkin dirasakan agak berbeda yang gini, harus disampaikan kepada petugasnya, ya? Iya, disampaikan. Tapi sebelumnya memang sudah disampaikan. Biasa ini yang ya, itu aja sih yang saya rasakan. Siap. Terus kalau pendonornya sendiri merasakan itu, sampaikan saja supaya ada penanganan gitu ya. Tapi kemudian 30 menit udah ready. Ya, udah terasa. Ini udah berapa kali Pak Alik diambil plasmanya? Kalau saya sudah diambil itu sudah 2 kali. Oh, ini sudah yang kedua kali. Ya. Baik. Ada rencana lagi sampai berapa kali? Kalau saya sih selalu siap ya. Oh. Kalau sudah dibutuhkan, saya sih selalu siap. Kemarin waktu donor pertama, jaraknya dengan donor kedua berapa lama? Saya sih kurang tahu, nggak ingat pasti ya. Mungkin sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Karena menurut yang saya tahu, artinya yang saya dapat informasi, boleh diambil selang waktu 14 hari. Minimal 14 hari. Iya, 14 hari, berbeda dengan donor darah yang biasa. Kalau saya biasanya 3 donor bulan darah kan kan 3 itu ya? bulan. 3 ya. bulan. Oh. Ini setiap 2 minggu boleh. Selama kondisinya fit, tetap Kondisinya fit, tidak sakit. tidak sakit, kemudian sesuai dengan tadi ya, Ya. apanya? Di screening Prosedurnya, dulu, di jadi- screening ya, ya. yang syarat-syaratan yang boleh dilalui, tetap harus bisa berdonor. Ya. Nah, apa Pak Alik yang ingin disampaikan? Ini juga nih bagi Nah, kawan-kawan yang mungkin penyintas yang ya. mungkin masih ada keraguan untuk mendonorkan plasmanya. Apa Pak Alik ya, himbauan kepada kawan-kawan ini? Kalau saya ingin mengajak masyarakat, teman-teman, saudara siapapun yang pernah mengalami COVID-19, yang terutama yang ada gejala ya, biasanya terbentuk katanya antibodinya. Jadi bahwa donor plasma itu tidak membahayakan, tidak sakit, hanya kebas sedikit itu saja. Jadi mari kita dengan kesempatan ini, upaya yang kita bisa lakukan untuk bisa menolong sesama dengan memberikan plasma, sedikit plasma ya. Jadi bisa membantu bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena kan saya dapat berita di media, jadi banyak yang kritis, jadi Sangat membutuhkan. itu. Ini salah Jadi, satu ini ya. ya, terapi ya. Ya, itu aja sih yang saya harapkan masyarakat. Ayo jangan takut, sebenarnya donor menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Alik. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap kita jaga protokol kesehatan 3M dimanapun kita berada. Dan ya, selamat mendonor kalau memang tetap boleh nanti mendonor pada waktunya donor plasma lagi ya, Ya, karena siap. memang Ya. membantu sesama. Ya, nomor telepon saya sudah disimpan sama. Oh gitu ya, nanti Jadi- tinggal dihubungi ya. Jadi mereka menghubungi apakah Oh. bisa donor. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alik, Terima kasih sehat banyak. selalu. Ya, baik. Sama-sama. Nah, saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini saya nanti akan menjumpai seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Sanglah. Kita ingin mengetahui sebetulnya apa transfusi atau terapi plasma konvalesen ini, kemudian apa syarat-syarat bagi pendonor dan seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu. Terima kasih.